Prabowo rela memangkas anggaran-anggaran kementeriannya untuk mewujudkan program makan bersih gratis. Prabowo itu bukan sekarang yang seperti kita bayangkan, kalau dia berbicara, berorasi di atas podium, tapi ketika menghadapi mahasiswa, Prabowo itu ciut. Salah satu tuntutan pendemo yang saya perhatikan di Yogyakarta adalah tuntutan untuk agar Prabowo Gibran itu turun dari kursinya sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam minggu ini, beberapa kota di Indonesia itu situasinya memanas ya, karena ada aksi demo oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia di beberapa kota. Di antaranya ada di Makassar, Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, dan juga Jakarta. Nah, ini menarik ya. Demo ini seakan serentak dan sangat kompak lah. Tentu kalau kita melihat demo ini, teringat ketika demo pasca Prabowo dilantik, yaitu demo tentang penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang akan dilakukan oleh DPR. Ketika itu, Partai Gerindra yang dipilih oleh Dasko itu bersemangat akan merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi karena mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat sipil terjun untuk memprotes rencana revisi dari DPR, akhirnya pemerintah menggunakan revisi Undang-Undang Pemilu yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini menarik ya. Kabarnya pada saat itu ada keinginan dari Prabowo untuk meredam aksi-aksi tersebut agar dalam pemerintahnya tidak terjadi goncangan-goncangan politik yang bakal mengganggu jalannya pemerintahannya atau jalannya roda pemerintahannya. Nah, sekarang ini adalah demo terbesar kedua setelah Prabowo menjabat sebagai Presiden RI ke-8 yang dilantik pada bulan Oktober tahun 2024 lalu. Demo ini cukup besar karena berlangsung tidak hanya di Jakarta tapi juga di beberapa kota besar di Indonesia dan serentak silih berganti. Salah satu tuntutan mahasiswa adalah penolakan terhadap efisiensi anggaran yang menurut mahasiswa itu akan menyengsarakan rakyat dan juga siswa Indonesia juga, dan juga para mahasiswa dan siswa Indonesia, karena ada rencana dari pemerintah untuk mengurangi anggaran pendidikan. Sebenarnya kalau masalah anggaran pendidikan ini sudah ditetapkan dalam undang-undang bahwa APBN itu harus memberikan 20% atau porsi 20% dari anggaran untuk biaya pendidikan. Nah, akhirnya rencana tersebut berbuah fatal ya. Mendikti itu diganti oleh menteri yang baru ya, gara-gara dia mengatakan bahwa uang kuliah itu akan naik. Dan ternyata ini juga menjadi isu yang dibawa oleh mahasiswa pada demo dalam minggu ini, dan isu itu juga dibarengi juga dengan isu penolakan terhadap rencana pemerintah untuk memberikan lisensi penguasaan tambang. Yang ketiga adalah mahasiswa menuntut agar pemerintah itu mengevaluasi juga program andalan Prabowo yang digadang-gadang akan menjadi kendaraannya untuk maju dalam Pilpres 2029, yaitu makan bergizi gratis ya. Ini menjadi persoalan penting ya, makan bergizi gratis ini, karena Prabowo rela memangkas anggaran-anggaran kementeriannya untuk mewujudkan program makan bergizi gratis yang hari ini sedang dilaksanakan, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Terlihat sekali bahwa manajemen program ini sangat amburadul dan kacau balau karena banyak persoalan di daerah yang mungkin tidak diprediksi atau diantisipasi oleh para pengelola makan bergizi gratis itu. Misalkan ada yang keracunan, masakannya basi. Yang ketiga juga banyak penyedia makanan ini tidak dibayar. Itu adalah ekses-ekses di lapangan. Yang jelas program ini menurut Prabowo harus dilaksanakan
Ya salah satu caranya untuk mendanainya dengan pemangkasan. Belakangan muncul sebuah informasi juga bahwa pemangkasan anggaran itu bukan untuk MBK aja, tapi juga untuk membiayai sebuah lembaga investasi milik negara yang bernama Danantara yang akan mengelola aset-aset BUMN. Nah, ini akhirnya berlanjut terus lah ya. Tapi yang menarik dari aksi demo mahasiswa ini ya, meskipun ada ekses-ekses di lapangan antara polisi dengan mahasiswa, tapi sejauh ini berlangsung dengan cukup aman ya. Pihak kepolisian tidak berani melakukan represi atau intimidasi yang keras kepada mahasiswa. Meskipun ada ekses di Surabaya ya, tapi tidak terjadi ketika seperti demo-demo mahasiswa sebelumnya. Bahkan terakhir demo di Jakarta itu mereka berdemo sampai melebihi batas waktu yang ditentukan, itu jam 6 sore. Kemarin kalau nggak salah para mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang berdemo di Patung Kuda yang dekat Monas itu mengakhiri kegiatannya sekitar jam 8 malam. Dan itu tidak ada ekses yang berarti lah, meskipun ada pembakaran ban, pelemparan, tapi tidak terjadi friksi keras fisik antara pendemo dengan polisi. Saya menduga bahwa ini atas instruksi Prabowo dan timnya juga, karena mereka takut ya. Demo mahasiswa ini sudah menjadi bahan pemberitaan di luar negeri, nggak hanya di Indonesia, tapi sampai ke Eropa dan Asia. Dan Indonesia sedang disorot masalah ini. Ini menarik ya, karena kalau Prabowo keras pasti akan berdampak buat citranya di dunia internasional. Karena kita juga tahu, sebenarnya secara pribadi sebelum menjadi presiden, citra Prabowo itu sudah buruk di mata internasional dalam kasus pelanggaran HAM berat ya, karena kita juga tahu bahwa Prabowo itu pernah dilarang ke Amerika selama bertahun-tahun karena kasus ini. Setelah Donald Trump naik aja, akhirnya dia bisa masuk lagi ke Amerika ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Nah, dari kasus ini kita melihat bahwa sebenarnya Prabowo itu bukan sekarang yang seperti kita bayangkan. Kalau dia berbicara, berorasi di atas podium, tapi ketika menghadapi mahasiswa, Prabowo itu ciut ya. Dari dua kasus demo penolakan revisi RUU Pilkada dan demo terhadap penolakan kenaikan uang pendidikan yang terjadi dalam minggu ini. Sebenarnya banyak juga sih tuntutan-tuntutan yang lain dari mahasiswa. Tapi salah satu isu yang menyangkut kehidupan langsung mahasiswa adalah pemangkasan anggaran pendidikan. Meskipun pihak istana yang diwakili oleh jubirnya mengatakan bahwa pemangkasan itu tidak akan mengurangi biaya untuk para pelajar atau mahasiswa yang menerima beasiswa. Tapi faktanya kita nggak tahu karena juga masih belum ada keputusan resmi gitu loh. Saya pikir itu akan masih menjadi gejolak beberapa waktu ke belakang. Dan saya juga perkirakan demo ini tidak akan berhenti sampai pada minggu ini karena ternyata juga ada agenda-agenda lain yang diusung oleh para demonstran ini. Salah satu tuntutan pendemo yang saya perhatikan di Yogyakarta adalah tuntutan untuk agar Prabowo Gibran itu turun dari kursinya sebagai presiden dan wakil presiden, karena mereka menganggap bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini bakal membawa Indonesia ke dalam kegelapan. Seperti tagarnya aksi demo ini adalah Indonesia gelap. Sebenarnya tagar itu sangat relate dengan kehidupan bangsa kita pada hari-hari ini, di mana banyak sekali pengangguran, yang kedua minimnya investasi yang masuk, banyak industri yang melakukan PHK massal. Yang saya baca di media, ada 2 perusahaan besar yang mempekerjakan buruh secara massal, yaitu Sanken dan Mayora. Menurut berita itu mereka menutup kegiatan produksinya. Nah, makanya nggak heran kalau tagar Indonesia gelap ini masih menjadi isu yang sangat seksi yang akan dibawa terus pada aksi-aksi demo berikutnya oleh mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil. Apakah Prabowo akan berani bertindak tegas kepada para mahasiswa dan demonstran? Ya, saya yakin Prabowo takut.
karena impact-nya akan panjang ya. Dia tidak mau peristiwa pada tahun 1998 ada seorang demonstran yang mati ditembak oleh aparat bersenjata. Dan itu kalau terjadi ada seorang martir, ya bisa dipastikan Prabowo bakal mundur sebelum waktu yang ditentukan oleh konstitusi. Semoga apa saya bagikan bermanfaat.